Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 2301010020406. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian kualitatif dengan studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Baik, terlebih dahulu kita memahami apa maksud dari pendekatan kualitatif. Jadi, pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Tujuan pokoknya adalah menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena itu. Pemahaman fenomena ini dapat diperoleh dengan cara mendeskripsikan dan mengeksplorasikannya dalam sebuah narasi. Dengan cara tersebut, peneliti dapat menghubungkan antara peristiwa dan makna peristiwa. Di sini ada analisis data dan penyajian data. Analisis data secara induktif dilakukan dengan menganalisis data, kemudian dicari kesimpulan untuk mendapatkan temuan-temuan penelitian. Data penelitian didapatkan langsung dari lapangan, bukan berdasarkan pemikiran peneliti. Terus, penyajian data secara deskriptif. Deskripsi data harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, tanpa adanya intervensi peneliti membuat rumusan masalah baru jika temuan-temuan di lapangan berbeda dengan rumusan awal. Nah, jadi di sini kita masuk ke pengertian studi kasus. Jadi, salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sesuai suatu kasus. Arikonto mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme atau individu, lembaga atau gejala tertentu dengan subjek yang sempit. Menurut Bogdan dan Bicken, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi yang pertama, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, atau dokumen. Yang kedua, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya, masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Nah, di sini contoh studi kasus, misalnya kita ambil tema tentang analisis kesalahan pengucapan atau fonetik berbahasa Arab pada santriwati di pondok pesantren. Dalam penelitian ini, yang mana ingin meneliti mendeskripsikan bentuk kesalahan fonetik pada santriwati, terus ingin menganalisis faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut, dan juga ingin mengetahui dampak kesalahan fonetik itu terhadap kemampuan berbicara santriwati. Nah, dari tema terkait analisis kesalahan pengucapan atau fonetik berbahasa Arab pada santriwati tadi, kita bisa akhirnya teknik pengumpulan datanya bisa berupa observasi, terus wawancara, dan dokumentasi.
Untuk yang pertama itu dengan observasi, yang mana si peneliti itu mengamati secara langsung penggunaan bahasa Arab santriwati dalam keseharian di lingkungan pesantren, terutama dalam pengucapan bunyi bahasa Arab. Terus yang kedua dengan wawancara, yang mana si peneliti melakukan wawancara ke ustazah pembimbing dan beberapa santriwati di pesantren tersebut. Terus yang ketiga dengan dokumentasi, yang mana peneliti mengumpulkan rekaman suara, catatan hasil observasi, dan data pendukung lainnya. Dari tema yang sudah kita tentukan, atau dari tema yang sudah peneliti tentukan, peneliti akan menentukan subjek penelitiannya. Yang mana di sini contohnya subjek penelitian itu berupa santriwati tingkat sanawiyah. Terus peneliti juga menentukan objek penelitian, yang mana dari contoh di sini objek penelitiannya berupa kesalahan fonetik dalam pengucapan bunyi bahasa Arab. Dan juga peneliti akan menentukan lokasi dan waktu penelitian, yang mana itu menyesuaikan tempat yang ingin dituju oleh peneliti tersebut dan tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dari penjelasan di atas, yang mana saya mengambil penjelasannya dari sebuah buku karya Dr. Haji Masrukhin, SAG, MPD, buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif yang terbit pada tahun 2014. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.